ada undang-undang yang jelas bahwa itu adalah pulau kecil yang nggak bisa ditambang. Tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis. Oke lah, kita apresiasi langkah pemerintah ini. Tapi Pak, kenapa cuma 4 Pak yang dicabut? Di negeri ini, ada satu tempat yang sama banyak orang disebut dengan kepingan surga dunia. Namanya Raja Ampat. Lautnya biru kristal, hutannya tropis masih utuh, terumbu karang warna-warni, dan keanekaragaman hayati yang nggak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Tapi suatu hari datang kapal-kapal besar, membawa alat berat, membuka lahan, menebang pohon sampai menggali tanah, dan konon buang limbah ke laut. Semua demi satu hal, nikel. Nikel, logam yang katanya penting banget buat masa depan hijau, buat baterai mobil listrik, buat transisi energi. Tapi proses ngambilnya justru merusak lingkungan. Setelah ramai di media sosial, baru-baru ini pemerintah akhirnya mencabut 4 izin tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di Pulau Kawe dan Pulau Manurane yang masuk kawasan konservasi, bahkan termasuk Geopark Dunia versi UNESCO. Siapa aja 4 perusahaan yang dicabut izinnya? Yang pertama, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KWI Sejahtera Mining, dan PT Nurham Sukses Mining. Alasannya jelas, ancaman terhadap lingkungan dan nggak adanya persetujuan dari masyarakat adat. Nah, ini dia nih, masyarakat adat selama ini nggak pernah dilibatkan. Padahal mereka yang hidup turun-temurun, mereka nelayan, mereka pelaku wisata, dan juga penjaga hutan, juga laut. Nggak kebayang loh, Laut Papua dengan kekayaan bawah lautnya jadi tiba-tiba keruh gara-gara tambang. Bayangin aja nih, habitat laut rusak, terus hutan ditebang, ekosistem tiba-tiba berubah. Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi AMDAL-nya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis. Oke lah, kita apresiasi langkah pemerintah ini. Tapi Pak, kenapa cuma 4 Pak yang dicabut? Kenapa PT GAK Nikel masih tetap jalan? Kenapa GAK Nikel itu anak usaha BUMN Antam? Tambangnya ada di Pulau GAK yang secara administratif nggak masuk zona geopark. Tapi secara ekosistem tetap nyambung, tetap satu bentang alam. Apa laut bisa tahu batas administratif? Kan enggak. Nah, kerusakan lingkungan itu nyebar, Pak. Nggak bisa dipotong-potong kayak peta di kantor. Apa yang harus dilakukan di GAK? Seperti yang sudah sampaikan tadi, sama. Ada undang-undang yang jelas bahwa itu adalah pulau kecil yang nggak bisa ditambang. Itu jelas gitu ya. Masa yang lain bisa, yang lain nggak? Yang PT GAK nggak. Itu bagian dari integral Raja Ampat. Sama yang 3 aktif yang dicabut itu juga ada di pulau-pulau kecil kalau pertimbangan. Cuma memang dia membedakan di geopark. Tapi kalau proses perizinannya hampir sama. Walaupun ada pengecualian dia bisa beraktivitas di hutan lindung, tapi hutan lindung seharusnya ada proses-proses yang lebih ketat gitu ya.
yang harus dilakukan. Tadi lagi-lagi ketika undang-undang pesisir dan laut itu mengatakan lebih tegas, sebenarnya itu udah harus langsung gugur. Papua bukan satu-satunya loh. Ada Halmahera yang juga ngalamin hal yang sama. Di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, tambang-tambang nikel tumbuh masif. Ada kawasan industri tambang di Wedabai yang menjadi bagian dari proyek hilirisasi nikel nasional. Bayangin loh, skalanya nasional. Tapi di balik kemegahan proyek strategis, masyarakat sekitar harus menghadapi pencemaran air. Hutan adat hilang, bahkan tanah ulayat digusur. Banyak warga ngeluh, sungai jadi keruh, hasil kebun menurun, dan masyarakat adat kehilangan hak atas tanah. Dan lagi-lagi alasan yang dipakai demi masa depan hijau. Jadi kita harus jujur nih, tanya nih, ini beneran demi lingkungan? Atau hanya demi lingkungan segelintir elit ekonomi dan industri global? Karena kalau kita ngomongin lingkungan, ya nggak bisa dong rusak lingkungan yang satu demi menyelamatkan yang lain. Mobil listrik, baterai energi terbarukan, itu semua baik. Tapi prosesnya juga harus adil dan berkelanjutan, bukan dengan ngorbanin hutan Papua atau Halmahera. Kami sangat khawatir akan deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem yang berdampak pada mata pencarian masyarakat. Ditambah lagi dengan penyebab aktivitas pertambangan yang mengakibatkan perubahan pada benteng alam yang berpotensi sangat besar untuk terjadinya banjir dan longsor. Dan karena itu, atas nama masyarakat Desa Bobo, dengan tegas kami nyatakan menolak PT IMS. Jangan cuma bangga jadi negara kaya nikel, kalau akhirnya cuma mewariskan krisis ekologi ke anak cucu kita. Kita jangan terjebak dengan frase mobil listrik sama dengan masa depan yang bersih. Tapi tunggu dulu, proses di baliknya jauh dari kata bersih. Kita lihat data, dari tahun 2001 sampai 2023, Halmahera Tengah sudah kehilangan lebih dari 26.000 hektar hutan. Gimana dengan Halmahera Timur? Sudah ada 56.000 hektar hutan hilang. Nah, di Halmahera Selatan, ini lebih parah lagi, 79.000 hektar tutupan pohon lenyap. Bayangin deh, coba kita bayangin ya, puluhan ribu lapangan bola ini hilang demi tambang. Dan ini bukan cuma soal pohon loh. Hilangnya hutan, itu berarti hilang juga rumah buat satwa liar. Ada perubahan iklim lokal dan bencana alam. Ada buktinya? Ada buktinya. Banjir bandang makin sering terjadi. Sejak tahun 2020, warga Halmahera Tengah udah kena 12 kali banjir bandang. Sungai-sungai yang dulunya jadi sumber hidup warga, sekarang tercemar logam berat. Kadar nikel di beberapa sungai tercatat sampai 4,8 mg per liter. Padahal batas ambang amannya itu cuma 0,5. Nah, parahnya lagi nih, warga sekitar tambang harus beli air galon 10-15 ribu rupiah. Padahal mereka tinggal di tengah pulau yang dulunya kaya akan air. Belum lagi polusi udara. Ini satu contoh nih, satu contoh aja di desa Lelief, desa yang dikepung kawasan industri nikel. Apa yang terjadi? Kasus ISPA meningkat. Tapi dari tadi kita belum ngomongin soal profil luas tambang. Nah, yuk kita bahas nih. Ini nggak main-main nih. Di Maluku Utara ada 127 izin tambang. 62 diantaranya khusus buat nikel. Luasnya hampir 240.000 hektar lahan. Sebagian besar ada di Halmahera. Bahkan 6 pulau kecil, ya kayak Pulau Mabuli dan Malamala juga sudah dikonsesi buat tambang. Jadi, pertanyaannya, apa benar negara kita bergerak ke energi bersih? Atau jangan-jangan cuma memindahkan polusi ke tempat yang jauh dari mata kita? Mobil listrik boleh bebas emisi di jalan tol Jakarta, tapi ini dibayar mahal sama rusaknya hutan, udara, sumber air, bahkan masa depan anak-anak di Halmahera yang sekarang menjadi epicentrum nikel Indonesia.